Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari Anda menyenangkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Azizah, absen 12. Di sini saya memenuhi tugas UTS Manajemen Record kelas C dengan membawakan topik manajemen resiko pada manajemen record. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Pengelolaan arsip merupakan tulang punggung bagi sebuah organisasi. Setiap kegiatan dalam organisasi menghasilkan arsip yang menjadi dasar sebagai bukti kegiatan dan alat bukti hukum yang sah. Untuk mencapai kedua hal tersebut, dibutuhkan pengelolaan arsip yang baik. Masalahnya, tidak semua organisasi peduli akan pengelolaan arsip. Hal tersebut berdampak pada hilangnya arsip dan informasi di organisasi tersebut. Hilangnya arsip dan informasi lebih jauh akan berdampak ketidakpercayaan publik, seperti ketidakpercayaan mitra kerja, klien, dan masyarakat lainnya. Bahkan organisasi tersebut akan mengalami kerugian berupa materi seperti hilangnya aset-aset. Pengelolaan arsip yang baik adalah pengelolaan yang mengacu pada prinsip dan standar baik nasional maupun internasional. Yang nasional yaitu SNI dan internasional seperti ISO. Fokus bahasan saya yaitu standarisasi, manajemen record, dan arsip. Sebelum menginjak pada standarisasi, sebelumnya saya akan menerangkan apa itu record dan arsip. Diketahui bahwa record ialah informasi terekam dalam setiap bentuk yang dibuat atau diterima dan dikelola oleh sebuah organisasi atau perorangan dalam transaksi bisnis atau kegiatan dan disimpan sebagai bukti transaksi atau kegiatan yang lain. Dan arsip sendiri ialah record yang telah tidak digunakan kembali untuk keperluan masa kini namun tetap dilestarikan karena memiliki nilai pembuktian dan informasionalnya. Kedua hal ini merupakan sumber informasi yang harus dipelihara dan dikelola sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan baik untuk kepentingan organisasi maupun masyarakat pada umumnya. Kegiatan untuk mengelola record disebut sebagai manajemen record atau dalam bahasa Inggrisnya ialah records management. Manajemen record saat ini telah berkembang pesat dan tidak lepas dari peran standarisasi sebagai panduan serta pedoman dalam pelaksanaan-pelaksanaannya. Selanjutnya kita beranjak ke standarisasi manajemen record. Standarisasi ialah menurut bahasa berarti norma atau satu set peraturan tertulis. Dan menurut istilah ialah persyaratan yang dituangkan dalam dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam. Standarisasi manajemen record diatur secara resmi dalam Badan Standar Internasional atau disebut juga ISO. Diketahui banyak sekali seri-seri dari ISO. Dan yang pertama saya bahas kali ini yaitu seri ISO 15489 edisi pertama tahun 2016 tentang records management. ISO 15489 tahun 2016 merupakan cabang dari ISO TCSC 11 tentang arsip dan record management. ISO TC 46-SC11 telah menerbitkan 17 standar terkait manajemen record atau arsip, ditambah 8 standar yang sedang dalam proses pengembangan, sehingga akan ada sekitar 25 standar terkait manajemen record ini. ISO 15489 pertama tahun 2016 diketahui merupakan revisi dari ISO 15489 tahun 2001. Direvisi karena dianggap ISO 15489 2016 lebih ramah di era record digital saat ini. Untuk singkatan sendiri,
TC merupakan Technical Committees, SC merupakan Subcommittees, dan WG merupakan Working Groups. Selanjutnya yaitu konsep dan prinsip ISO 15489 tahun 2016. Yang pertama, menentukan record apa yang harus dibuat dan informasi apa yang dibutuhkan. Yang kedua, menentukan bentuk dan struktur record apa yang digunakan serta teknologi yang akan digunakan. Yang ketiga, menentukan metadata record apa yang harus diciptakan dan melalui prosesnya, serta bagaimana metadata tersebut terkait dan dikelola. Yang keempat, menentukan jangka record itu dalam penelusuran, penggunaan, dan penghancuran. Yang terakhir, menentukan perawatan atau cara mengatur record sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu memelihara record dan membuatnya dapat diakses dari waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan bisnis ataupun umum. Terus menilai resiko yang akan ditimbulkan karena kegagalan dalam manajemen record. Selanjutnya, mematuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku dalam instansi terkait. Lalu, memastikan bahwa record tersebut disimpan di tempat di lingkungan yang aman dan terjamin. Selanjutnya, memastikan bahwa record disimpan hanya selama diperlukan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, atau kualitas proses dan tindakan yang dapat dilakukan dari penciptaan dan pengelolaan record yang baik. Di dalam suatu organisasi memiliki beberapa posisi yang di dalamnya memiliki tugas untuk mengelola record organisasi mereka. Yang pertama ada Project Document Control. Selanjutnya ada Document Management Specialist, Information Managers, Content Managers atau Content Librarian, Knowledge Managers, General Archivist, Executive Secretary, Record Information Management Staff, Information Governance Team, Data Analyst atau Scientist, Project Admin, Records Controller, Media Inventory, dan Staff Dokumentasi. Kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki seorang pengelola record. Yang pertama ada business functions. Business functions ini adalah pemahaman suatu individu akan aktivitas yang dibutuhkan agar perusahaan dapat mencapai tujuan serta merefleksikan tujuannya dalam program kerja bidang pengelolaan record. Lalu ada Record Information Managers atau Information Governance Practices, di mana di sini pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola record secara sistematis mulai dari tahap penciptaan, penggunaan, penyimpanan, dan pemusnahan. Setelah itu ada risk management. Jadi seorang pengelola record itu harus memiliki pengetahuan dalam mengelola risiko dan adanya potensi kerugian karena hilangnya aset informasi suatu organisasi atau perusahaan. Setelah itu ada communications and marketing, yaitu mampu berkomunikasi dan menyampaikan pesan dalam berbagai media untuk mensukseskan program pengelolaan record di perusahaan. Setelah itu ada information technology, yakni mampu mengembangkan menggunakan pengelolaan record
atau bekerja sama dengan tim terkait untuk pengembangan sistem, aplikasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang pasti dimiliki yaitu leadership, memiliki kemampuan untuk meningkatkan pemahaman karyawan akan pentingnya pengelolaan record dan memberikan motivasi dalam pencapaian tujuan dari pengelolaan record tersebut. Setelah itu, apa saja jenis-jenis perusahaan atau instansi yang membutuhkan pengelola record di dalamnya? Yaitu pertama ada penyedia jasa kesehatan atau rumah sakit. Ada fast moving and consumer goods. Setelah itu konsultan dan firma hukum. Setelah itu ada media, televisi, koran, majalah, dan media elektronik lainnya. Setelah itu perusahaan minyak dan gas, industri perbankan, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga regional atau internasional seperti ASEAN, PBB, dan World Bank. Setelah seri ISO 15489, selanjutnya yang saya bahas yaitu seri ISO 30300 yang membahas tentang manajemen systems of records. Diketahui bahwa sistem manajemen adalah kerangka kebijakan, prosedur, pedoman, dan sumber daya terkait untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem manajemen record adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dengan manajemen record. Seri ISO 30300 sendiri ada 3, yaitu ISO 30300 tentang informasi dan dokumentasi. Di dalamnya membahas manajemen sistem untuk record atau catatan seperti dasar-dasar dan kosakata. Untuk ISO 30301 tentang manajemen sistem untuk record atau catatan dan berisi persyaratan-persyaratannya. Dan untuk ISO 30302 yaitu tentang pedoman dan implementasi ISO sendiri. Selanjutnya yaitu hubungan ISO 30300 dengan ISO 15489. ISO 30300 yang membahas tentang standar manajemen system of record adalah level yang tinggi, bertujuan pada kendali dan proses pengelolaan organisasi dan pengembangan kerangka strategis untuk manajemen record yang baik. Contohnya seperti kebijakan, kepemimpinan, perencanaan dan monitoring organisasi. Sedangkan ISO 15489 bertujuan pada aspek operasional manajemen record mereka, fokus pada kontrol dan proses untuk pengelolaan record, yang merupakan dasar yang digunakan oleh praktisi manajemen record dalam pernyataan prinsip-prinsip dan proses operasional juga kendali record. Contohnya seperti penciptaan, capture, penggunaan, dan pemusnahan record. Intinya bahwa standar MSR atau Management System of Record yang memiliki standar yaitu ISO 30300 memiliki fokus pada pengelolaan organisasi mereka. Sedangkan ISO 15489 fokusnya yaitu pada pengelolaan record dan sistem record di dalam organisasi. Terkait konsep dan prinsip ISO 15489 2016, yang pertama ada arsip metadata untuk arsip dan sistem kearsipan. Yang kedua kebijakan, yaitu tanggung jawab yang dibebankan, pemantauan dan penelitian yang mendukung pengelolaan arsip yang efektif.
Setelah itu ada analisis berkelanjutan dari konteks pekerjaan dan identifikasi syarat arsip. Yang keempat ada pengendalian arsip, dan yang terakhir proses penciptaan, penangkapan, dan pengelolaan arsip. Di dalam proses ini mencakup menciptakan arsip, menangkap arsip, klasifikasi dan pengindeksan, pengendalian akses, menyimpan arsip, penggunaan dan penggunaan ulang, migrasi atau konversi, dan penyusutan. Akan selalu dibutuhkan standar dalam pengelolaan record ataupun arsip. ISO 15489 menyediakan alat atau sarana untuk mengevaluasi kebutuhan manajemen record, merancang sistem dan proses record, penerapan sistem dan proses untuk record, pengembangan skema metadata, membangun kapabilitas manajemen record ke dalam proses bisnis, menganalisis resiko terhadap record, dan pengembangan serta penerapan strategis preservasi record. Konsep dan prinsip ISO 15489 2016 dalam mengelola arsip, yakni menciptakan, menangkap, dan mengelola arsip yang tergambar di dalam proses pengelolaan arsip. Setiap proses harus selalu memiliki input, bukti, dan terdokumentasi dengan baik. Tujuan dari penerapan ISO yaitu pengelolaan arsip yang tertib, sehingga arsip yang tercipta dapat dikelola dan dapat dibuktikan autentifikasinya, dan keutuhan, keandalan juga dapat digunakan untuk kebutuhan kegiatan dalam organisasi. Sekian video ini saya sampaikan terkait manajemen risiko pada manajemen record untuk tugas UTS manajemen record. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.